Pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres 2024 yang mana teman-teman semua sudah pada mengetahui semuanya bahwasanya kemarin itu sudah ada pilihan langsung, pilihan presiden dan wakil presiden yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, yang mana karena pasangannya itu tidak puas dengan kekalahannya, maka paslon 01 dan paslon 03 menunjuk tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Dan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu mendapatkan bantahan dari tim hukum paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang membantah atau yang menjawab pengaduan ke Mahkamah Konstitusi adalah Yuri Kemal Fadlullah, yaitu anak dari Yusril Ihsa Mahendra. Yuk, tanpa lama-lama lagi langsung menuju ke videonya. Let's go. Tahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ngada. Karena hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan kerja sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan presiden, terlebih menghubungkannya dengan kontestasi pemilu 2024. Selanjutnya mengenai politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Jawa Tengah, telah dijelaskan sendiri oleh pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa pada PPS, sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. Jadi itu ya teman-teman, jadi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh tim hukum paslon 01 dan paslon 03 ke paslon 02 yang pihak terkait ya terbantahkan karena tidak sesuai dengan dalilnya, karena dalil-dalil yang diajukan itu tidak sesuai ya menurut keterangan Yusri Kemal Fadlullah ini ya. Sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan Gus Miftah, itu dilakukan dalam kapasitas pribadi. Karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali, tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Demikian halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui Perpres nomor 63 tahun 2017. Program bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan Gen Z yang hendak diraih pihak terkait. Untuk lebih jelasnya kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut. Pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai. Definisi dianggaplah dibacakan. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Perpres 63 tahun 2017 yang definisinya dianggap telah dibacakan. Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. Selanjutnya, berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir, atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen akibat banjir, dengan total lahan sekitar 54.000 hektar pada 136 kabupaten kota di 20 provinsi. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang APBN tahun 2024. Justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Pemohon mendalilkan bahwasannya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun pemohon gagal dalam membuktikan. Bagian berikutnya yang mulia, kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon. Dalil-dalil pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya tergandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi, justru pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut. Kami izin hanya membacakan mungkin 2 saja yang mulia, total ada 36 laporan. Ya, silakan. Yang pertama, laporan terhadap paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Yang kedua, ada lagi laporan terhadap cawapres paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran pasal 28 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Pemilu dan pasal 72 ayat 1 huruf C dan D Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Itu 2 dari total 36 dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan, yang mulia. Ya. Mohon izin yang mulia, mohon klarifikasi selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Yuri Kemal Fadullah. Kami lanjutkan pada bagian dalam eksepsi poin A, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih pemohon malah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi. Sementara narasi-narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana dilakukannya, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi. Terlebih, dalil-dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK berdasarkan PMK 4 tahun 2023. Pemohon mendalilkan bahwasanya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum.
Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah. Bahwa sejatinya dalam membuktikan dalil argumentasi kuantitatif mengenai angka-angka perolehan dalam hal perkara PHU Presiden dan Wakil Presiden, pemohon wajib membuktikan secara by data apakah terjadi kecurangan, penggelembungan, atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri. Namun demikian, dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final termohon membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung, penggelembungan, ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Justru kemudian dengan ketidakmampuannya membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta-merta dan menganulir suara total pihak terkait. Tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah nol. Dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi dan atau putusan dari Bawaslu RI maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar bahwa pihak terkait terdiskualifikasi. Jadi itu ya teman-teman, sanggahan-sanggahan dari pengacara-pengacara muda dari tim hukum Paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan sudah tegas pengacara muda itu yaitu anaknya Yusril Ihsa Mahendra dan anak dari Oto Hasibuan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dulu ya ke channel ini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.